Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahi namanya di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini adalah hari Pesta Salib Suci. Berbicara tentang salib tentu tidak bisa dilepaskan dari Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam tradisi kuno, salib digunakan untuk menghukum orang-orang yang mempunyai kesalahan berat, dan hukuman ini sangat menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Yesus mengalami beratnya hukuman salib itu bukan karena ia mempunyai kesalahan, tetapi karena cintanya yang paling radikal untuk kita, sehingga ia rela menanggung kesalahan dan dosa kita. Salib menjadi suci karena di atas salib itu tergantung Yesus, pribadi yang suci yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan kita. Peristiwa salib itu juga membuat kita percaya bahwa Ia benar-benar wafat, tetapi kemudian bangkit pada hari ketiga. Ia telah mampu mengalahkan maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia dan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang beriman, kita memandang dan merenungkan salib bersama dengan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, jika kita kuat memanggul salib ke hidup kita, karena selalu bersama-sama dengan Kristus, maka kita juga akan mengalami kebangkitan seperti Dia. Kita akan mampu bangkit dari keputusasaan, keterpurukan, dan kegagalan hidup kita. Tuhan Yesus
Semoga dengan memandang dan merenungkan salib-Mu yang suci, kami lebih bersemangat untuk mengajar kesucian dalam hidup ini. Amin.